Perkenalkan, nama lengkap saya Frederina Elizabeth Aventakian dengan NIM 195314088. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teknologi seluler generasi kedua 2G yakni GSM. Yang pertama saya akan memberikan gambaran, yang kedua tentang kanal logik sistem pada jaringan GSM, yang ketiga tentang arsitekturnya, yang keempat tentang proses dasar pada jaringan GSM, dan yang terakhir saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi yang saya pilih. Teknologi jaringan seluler berevolusi dari yang analog menjadi sistem digital, dari yang circuit switching menjadi packet switching. Nah, evolusi teknologi seluler sendiri terbagi menjadi beberapa generasi. Generasi pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Teknologi seluler generasi pertama masih berbasis analog, tetapi seiring dengan peningkatan jumlah pengguna telekomunikasi, maka teknologi digital mulai diterapkan. Maka di dalam perkembangannya, teknologi generasi pertama mulai diganti dengan teknologi generasi kedua, yang salah satunya adalah teknologi seluler 2G GSM. Teknologi seluler 2G GSM atau Global System for Mobile Communication adalah sebuah teknologi yang mengkombinasikan antara teknik TDMA dan FDMA. Nah, GSM sendiri menggunakan frekuensi carrier selebar 200 kHz. Teknologi telekomunikasi seluler modern mulai dari 1G, 2G, dan seterusnya memungkinkan komunikasi dua arah dengan teknik FDD dan juga TDD. Nah, sistem GSM ini sendiri menggunakan teknik FDD atau Frequency Division Duplex, yaitu pentransmisian komunikasi secara uplink dan downlink menggunakan frekuensi yang berbeda. Nah, pada GSM ini sendiri, teknik FDD ini digunakan untuk membedakan transmisi uplink dan downlink. Sistem seluler GSM ini sendiri merupakan sebuah kombinasi antara akses jamak FDMA dan juga TDMA. GSM Physical Channel ini terdiri dari pasangan frekuensi uplink dan juga downlink dan juga time slot. FDMA digunakan pada sistem GSM untuk membagi alokasi frekuensi yang lebih lebar menjadi kanal-kanal dengan bandwidth kecil sebesar 200 kHz. Pada standar jaringan GSM, frekuensi yang lebih tinggi digunakan untuk komunikasi downlink dan yang lebih rendah untuk uplink. Nah, hal ini berhubungan dengan power uplink yang biasanya lebih rendah dari yang downlink. Nah, pada gambar 2.3 ini menunjukkan bahwa pada setiap batas bawah frekuensi terdapat guard band sebesar 200 kHz. Nah, guard band ini sendiri berfungsi untuk menghindari interferensi penggunaan frekuensi GSM dengan penggunaan aplikasi frekuensi lainnya. Tiap satu frekuensi band memungkinkan 8 panggilan telepon secara bersamaan. Satu urut-urutan 8 TDMA time slot disebut sebagai TDMA frame. Nah, pada gambar 2.4 ini menunjukkan tentang TDMA frame pada sistem jaringan GSM sendiri. Pada setiap time slot TS, HF switch on, data ditransmisikan, kemudian HF switch on kembali. Nah, metode ini disebut dengan burst. Nah, transmisi burst maksimum membutuhkan waktu sekitar 0,028 ms untuk kembali. Berikut saya akan menjelaskan tentang kanal logika sistem GSM. Pada sistem GSM sendiri terdapat beberapa kanal logika. Transmisi data menggunakan dua kanal logika, yaitu yang pertama TCH per F, Traffic Channel Full Rate, dan juga ada Traffic Channel Half Rate. Pensinyalan sistem GSM sendiri menggunakan tiga kanal logika, yaitu BCH atau Broadcast Channels hanya digunakan pada saat DL untuk sinkronisasi MS dan informasi broadcast. Yang kedua, CCCH atau Common Control Channel digunakan untuk komunikasi dua arah downlink dan uplink pada saat pengaksesan awal sebelum MS melakukan panggilan telepon, SMS, dan lainnya. Dan yang ketiga ada DCCH atau Dedicated Control Channel, digunakan untuk komunikasi dua arah downlink dan uplink untuk sinyal dedicated. Sekarang saya akan masuk ke dalam arsitektur jaringan GSM. Yang pertama ada MS atau Mobile Station yang dilengkapi dengan smart card yang dikenal dengan SIM yang berisi nomor identitas pelanggan. Yang kedua ada BSS atau Base Station System yang merupakan bagian dari jaringan yang menyediakan interkoneksi dari MS ke peralatan dasar switching yang terdiri dari tiga perangkat. Yang pertama ada BSC atau Base Station Controller yang membawai satu atau lebih BTS serta mengatur traffic yang datang dan pergi dari BSC menuju MSC. Yang ke B ada
BTS atau Base Transceiver Station, yang ini merupakan sebuah pemancar dan penerima yang memberikan pelayanan radio kepada MS. Transcoder ini berfungsi untuk translasi MSC dari 64 kbps menjadi 16 kbps dan juga untuk efisiensi kanal traffic. Arsitektur yang ketiga ada NSS atau Network Switching System. Nah, ini berfungsi sebagai switching pada jaringan GSM, manajemen jaringan, dan sebagai antarmuka antara jaringan GSM dengan jaringan yang lainnya. Komponennya yang pertama ada MSC sebagai switch ISDN, yang kedua ada HLR yang merupakan database yang berisi data-data pelanggan tetap, yang ketiga ada FLR yang merupakan database yang berisi informasi sementara mengenai pelanggan, yang keempat ada AUC yang berisi database yang menyimpan informasi rahasia dalam bentuk kode, yang kelima ada EIR yang merupakan database terpusat, yang keenam ada working function yang berfungsi sebagai antarmuka antar jaringan GSM, dan yang terakhir ada exhaust canceller yang digunakan untuk sambungan PSTN. Fitur yang keempat yaitu OMS. Nah, bagian ini mengizinkan network provider untuk membentuk dan memelihara jaringan dari lokasi sentral. Yang pertama ada OMC sebagai pusat pengontrolan operasi dan pemeliharaan jaringan dengan fungsi utamanya mengawasi alarm perangkat dan perbaikan terhadap kesalahan operasi. Yang kedua ada NMC berfungsi untuk pengontrolan operasi dan pemeliharaan jaringan yang lebih besar dari OMC. Tentang proses dasar pada jaringan GSM. Yang pertama ada cell selection, ada proses sinkronisasi awal saat MS dinyalakan sehingga terhubung ke operator jaringan seluler dan layanan jaringan dapat digunakan sepenuhnya. Yang kedua ada cell resolution, ada proses perpindahan mobile user dari satu sel ke sel yang lain pada saat mode MS sedang tidak melakukan panggilan. Yang ketiga handover, adalah proses perpindahan mobile user dari satu sel ke sel yang lain tetapi pada saat MS sedang melakukan panggilan. Yang keempat ada paging, adalah proses menyiarkan pesan dari jaringan seluler kepada spesifik mobile user untuk melakukan suatu aksi. Yang kelima ada location update, digunakan untuk mengurangi jumlah proses paging yang harus dilakukan oleh sistem jaringan seluler. Yang terakhir ada outgoing dan incoming call, itu untuk melakukan panggilan telepon dan juga untuk menerima telepon. Saya paparkan, saya mengambil kesimpulan bahwa teknologi seluler 2G GSM ini merupakan sebuah teknologi yang sudah memiliki kemajuan yang lebih tinggi dalam hal logikanya, dalam hal arsitektur, dan dalam hal proses dasarnya. Tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tetapi teknologi terus mengalami perkembangan seiring dengan perjalanan waktu dan penemuan-penemuan di bidang teknologi yang besar yang dapat menguntungkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Ini sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.